Pernahkah kau berpikir seberapa cepat pikiran itu bergerak? Cahaya, kita diajari sejak kecil adalah hal tercepat di alam semesta, 300 km per detik. Dalam sekejap, ia bisa mengelilingi bumi 7 kali. Tapi, pikiranmu bisa lebih cepat dari itu. Bayangkan ini, kau duduk di ruangan kecil, tiba-tiba kau ingat wajah ibumu saat kecil, lalu kau melompat ke hari saat kau pertama kali jatuh cinta. Dan sebelum 1 menit berlalu, kau sudah membayangkan masa depan, rumah impianmu. Semuanya terjadi hanya dalam satu tarikan napas. Tak ada delay, tak perlu kabel, tak butuh satelit. Kau hanya berpikir. Para ilmuwan membangun superkomputer, menghubungkan chip dengan kabel optik, memproses miliaran data per detik. Tapi untuk mengambil keputusan sederhana, seperti memilih untuk melangkah ke kiri atau ke kanan, otak manusia masih mengalahkan mereka. Pakar neuroscience menyebut otak kita punya sekitar 86 miliar neuron. Setiap detik, miliaran sinyal dikirim tanpa kita sadari. Dan ajaibnya, pikiran bisa melompat waktu. Komputer butuh input dan perintah, tapi pikiran hanya perlu niat. Stephen Hawking pernah berkata, pikiran adalah satu-satunya hal yang bisa bepergian lebih cepat dari cahaya. Ia tidak sedang bercanda. Karena saat kamu mengingat, kamu melanggar batas waktu. Saat kamu membayangkan, kamu menciptakan dunia baru yang belum pernah ada. Pikiran adalah alat paling kuno dan sekaligus paling futuristik yang pernah kita miliki. Dan lihatlah, bagaimana sejak zaman api ditemukan, manusia berkumpul di sekeliling cahaya. Bukan hanya untuk kehangatan, tapi juga untuk bercerita. Disitulah pikiran dibentuk, cerita diwariskan, dan dari pikiran-pikiran itulah lahir peradaban. Filsafat, teknologi, semuanya lahir dari satu tempat, pikiran manusia. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Sang Guru Agung, Siddhartha Gautama, menyadari satu hal penting, bahwa terang sejati bukan hanya berasal dari matahari, tapi dari kesadaran yang menyala di dalam diri manusia. Ia pernah berkata, pikiran mengembara jauh, berjalan sendiri, tak berbadan, bersemayam dalam gua. Mereka yang dapat mengendalikannya akan terbebas dari jerat mara. Dhammapada, syair 37. Pikiran, ia lebih cepat dari cahaya, bisa menembus masa lalu, melompat ke masa depan, melintasi harapan dan ketakutan, kadang membawa kedamaian, kadang membawa derita. Di masa lalu, manusia berkumpul mengelilingi api, bercerita tentang bintang, tentang dewa, tentang hidup. Hari ini kita mengelilingi layar, ponsel, komputer, notifikasi tak berujung. Cahayanya lebih terang, tapi apakah benar memberi terang? Sang Guru tidak menyuruh kita menyembah, tapi mengajak kita melihat. Bukan di luar, tapi ke dalam. Bukan mencari jawaban siap saji, tapi mengamati diri sendiri, batin sendiri. Karena luka bukan hanya datang dari dunia luar, tapi dari cara kita memaknai dunia itu. Dan terang, bukan hanya soal lampu dan langit, tapi soal sadar, di mana pikiranmu berada, dan apakah kau hadir sepenuhnya saat hidup sedang berlangsung. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan untuk disembah, tapi untuk dijalani, agar kita benar-benar bebas.